yang sedang mengancam kehidupan kami. Engkau boleh tetap menyertai setiap kami dimanapun kami berada. Juga sebentar kami akan bersama-sama mendengar dan merenungkan firman-Mu. Biar Roh Kudus sendiri yang boleh menyertai kami, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan sukacita dan memberi kami kekuatan untuk hidup di dalam kebenaran. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menaikkan doa dan permohonan kami. Amin. Oke, saya mau share screen dulu ya. Sebentar. Baik kawan-kawan, bacaan kita hari ini dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Kita buka Alkitab kita. Oke, saya minta kawan-kawan bacakan. Boleh, perlu saya tunjuk atau langsung saja? Tunjuk aja kali ya. Oh, tunjuk aja. Oke, baca 6 ayat ya. 6 ayat aja. Leoni, ayat 1 sampai 6. Lalu, ada siapa lagi tadi? Sevien, ayat 7 sampai 12. Lalu Helen, 13 sampai 18. Silahkan. Ayat 1 sampai 6. Leoni, silahkan. Ini masih di mute itu. Oh. Noni dibuka dulu Non, mic-nya. Oke, udah. Enggak. Ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu yang diberikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah jadikan. Dalam Dia adalah hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bersahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Lanjut, Sevien. Boleh di-unmute dulu. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru. Katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia.
Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Oke, terima kasih. Iya, saya pengen interaksi, tapi saya tidak bisa lihat kalian gimana ya. Gini, seberapa kita mengenal atau memahami tentang Allah Tritunggal. Jadi kalau saya bicara tentang Allah Tritunggal, bagaimana pemahaman kalian? Apa sih? Kenapa Allah disebut dengan Tritunggal? Mungkin ada yang mau sharing? Kenapa Allah disebut Tritunggal? Oh, ini ada mahasiswa teologi nih. Alfa. Apa itu Allah Tritunggal? Lebih sederhananya itu kita kenal Allah Tritunggal itu satu esensi, tiga pribadi. Yaitu tiga pribadi adalah Allah Bapa, Allah Anak, yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Ini pertanyaan awal tapi udah susah banget ya, Pak. Oh. Oke. Ada lagi yang ditambahkan? Oke, benar ya. Jadi Allah Tritunggal itu Allah, kalau secara bahasa teologisnya, bahasa teologis itu bahasanya si Alfa, itu adalah Allah yang ada dalam satu esensi tetapi tiga pribadi. Ya. Jadi apa itu esensi atau apa itu pribadi? Nah, kita melihat bahwa Allah itu hadir dalam tiga pribadi. Pribadi itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah tiga pribadi dari Allah. Ya, jadi pribadi itu adalah, kalau kita katakan apa ya? Pribadi itu adalah seseorang, tapi ini bicara Allah ya, bukan seseorang ya. Seseorang yang bisa berinteraksi dengan orang lain atau keberadaan lain. Ya, kalau kita baca tadi di ayat yang ke-1, di sana dikatakan pada mulanya adalah firman. Nah, kita tahu bahwa di bagian selanjutnya dikatakan bahwa firman itu adalah Yesus itu sendiri. Ya. Nah, Yesus itu sejak awal sudah ada bersama-sama. Sama-sama dengan siapa? Dengan Allah. Dan Yesus itu sendiri dikatakan Allah. Jadi, pada mula sebelum ada segala sesuatu, bayangkan ya, bukan bahkan sebelum ada alam semesta ini, sudah ada Allah, dan Allah itu sudah bersama-sama. Ya, di sana dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi, sudah ada tiga pribadi dari Allah itu sejak sebelum segala sesuatu ada. Tetapi tiga pribadi itu bukan sama sekali terpisah, ya, karena tiga pribadi itu secara hakikat itu adalah satu. Esensi atau hakikatnya adalah satu. Hakikat itu sesuatu yang paling mendasar dari suatu keberadaan. Misalkan ya, kalau saya katakan manusia itu hakikatnya baik. Berarti sebenarnya keberadaan manusia itu pada dasarnya, ya, pada bagian yang paling dalam adalah baik. Nah, jadi Allah itu walaupun dalam tiga pribadi, tapi hakikatnya pada dasarnya adalah esa atau satu. Kenapa kita mengatakan demikian? Kita mengatakan demikian karena Yesus sendiri yang mengatakan demikian. Ya, kita mengatakan bahwa
Allah itu Tritunggal bukan karena kita ingin berbicara tentang Allah secara sulit, tetapi karena Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Tritunggal. Kita bisa baca dalam Markus 12 ayat yang ke-29. Mungkin salah seorang mau bacakan. Saya tidak perlu tunjuk, silahkan. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, jadi di sana Yesus mengatakan bahwa Tuhan itu esa. Ya, jadi Yesus sendiri mengatakan Tuhan itu esa di Markus 12 ayat yang ke-29. Tetapi kemudian ya, misalkan di Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19, mungkin ada lagi yang mau bacakan. Matius 28 ayat 19. Karena Ya. itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terima kasih. Ya, jadi di sana Yesus mengatakan ketika membaptis itu dibaptis dalam 3 nama. Ya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, dari 2 pernyataan Yesus yang Yesus katakan itu, lalu kita berpikir Yesus bilang Allah itu esa, tetapi dia mengatakan baptislah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Lalu kita mau menyebut apa ini Allah? Nah, akhirnya orang-orang Kristen zaman dahulu lalu mengatakan, ya maksudnya adalah Allah itu secara pribadi bisa kita lihat dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi 3 pribadi itu dikatakan sendiri oleh Yesus, tetapi keesaan Allah juga dikatakan oleh Yesus. Jadi sebagai orang yang percaya pada Yesus, kita percaya pada apa yang Yesus katakan, yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang esa. Oke, kita lihat implikasinya. Allah yang ada dari sejak awal itu kita katakan adalah Allah yang Tritunggal. Ya, yang dalam 3 pribadi tetapi hakikatnya adalah 1. Lalu kita bertanya, mengapa Allah yang Tritunggal itu menciptakan kita manusia? Ya. Untuk apa sih kita ini diciptakan? Dalam kenapa Allah Tritunggal itu perlu menciptakan dunia. Allah tidak harus menciptakan dunia. Itu keyakinan orang Kristen juga mengatakan demikian. Allah tidak harus menciptakan dunia. Apalagi dia juga tidak harus menciptakan manusia. Tetapi dia memilih untuk menciptakan manusia, lalu supaya manusia bisa ada, Allah menciptakan dunia ini. Nah, Allah Tritunggal itu menciptakan manusia supaya di dalam Yesus kita bisa merasakan alangkah menyenangkannya hidup dalam persekutuan kasih dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, jadi 3 pribadi Allah yang ada sebelum dunia ini dijadikan itu ada dalam persekutuan kasih. Karena itu, ya, Rasul Yohanes mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Jadi kasih itu kan tidak mungkin berada kalau orang itu tidak bertemu dengan pribadi yang lain. Ya,
kita mengasihi itu pasti mengasihi sesuatu yang lain, pribadi yang lain. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sejak sebelum dunia ini dijadikan sudah ada dalam persekutuan kasih. Tidak ada sesuatu sedikit pun kebencian dalam persekutuan mereka. Ya, jadi persekutuan mereka tidak ada iri hatinya, tidak ada kebenciannya, tidak ada kesombongannya, dan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, kita manusia dalam dunia ini kan belum pernah merasakan persekutuan yang tidak ada iri hatinya, tidak ada kebenciannya, tidak ada permusuhannya ya. Karena kita manusia belum merasakan itu. Tetapi sebenarnya ketika Allah menciptakan kita supaya kita bisa merasakan alangkah menyenangkannya hidup dalam sebuah persekutuan kasih yang dimiliki oleh Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu apa yang menyebabkan kita sekarang ini tidak bisa merasakan hal itu? Ya, kan kita diciptakan supaya bisa merasakan menyenangkannya hidup dalam persekutuan kasih. Tetapi kan sekarang realitasnya semua kita belum bisa merasakan persekutuan kasih itu. Nah, di sanalah kita berbicara tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Ya. Dunia yang diciptakan oleh Allah ini diciptakan dalam kebebasan. Jadi kasih itu menyaratkan kebebasan. Kalau kita mengasihi, kita akan membebaskan orang yang kita kasihi untuk memilih apapun, termasuk untuk menolak kita. Ya. Jadi kalau kita mengasihi orang, kan kita tidak bisa memaksa dia untuk mengasihi kita kembali. Itu nanti namanya bukan kasih, namanya paksaan ya. Tapi kasih yang sejati pasti tidak akan memaksa. Ya. Nah, manusia dikasih oleh Allah, tetapi Allah memberikan kepada manusia, kepada kita ini kebebasan. Apakah kita mau hidup dalam kasih Allah atau kita mau hidup dalam kebijaksanaan kita sendiri. Nah, dalam hal itu kita bisa memahami peristiwa di Taman Eden ketika Adam ya di sana diberi kebebasan oleh Allah untuk makan atau tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena buah itu memberikan kepada manusia kemampuan untuk menilai yang baik dan yang jahat tanpa perlu bertanya kepada Allah. Ya. Dengan berbuat demikian, mereka seolah-olah ingin berkuasa seperti Allah. Dan itu yang dikatakan oleh ular. Tetapi ketika manusia memilih untuk memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, manusia secara tidak sadar membiarkan dosa masuk ke dalam dunia ini. Dosa kekacauan masuk ke dalam dunia ini. Kebencian, permusuhan, ya, itu masuk ke dalam dunia ini. Jadi kita mengundang kehancuran, kerusakan, kebencian, permusuhan masuk ke dalam dunia ini. Akibatnya apa? Akibat yang pertama langsung kelihatan ya. Ketika ditanya oleh Allah, kamu makan, Allah bertanya kepada Adam ya, apakah kamu mengambil buah itu dan memakannya? Adam mengatakan, ya saya dibujuk oleh perempuan itu. Nah ini kan sudah ada namanya kebencian dan saling menyalahkan, permusuhan. Ya, di sana sudah langsung terlihat jelas ketika manusia memakan buah itu, maka ada kebencian, permusuhan, iri hati, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu, kita yang sekarang ini kemudian terus merasakan akibat dari buah dosa itu. Ya, tetapi dari awal tujuan Tuhan menciptakan kita itu bukan supaya kita hidup dalam permusuhan, tetapi hidup dalam persekutuan kasih, dalam persekutuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, dalam kerangka itu kita bisa melihat kenapa Yesus, ya, firman Allah, anak Allah itu perlu menjadi manusia.
Nah, ketika manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, manusia menjadi takut pada Allah, takut atau malu pada Allah. Ya, kalau saya malu pada seseorang, saya tidak ingin bertemu dengan dia karena saya apa? Saya malu bertemu dengan dia. Ya, ada perasaan malu. Manusia menjadi malu pada Allah. Jadi dalam Kejadian 3 kan Allah sedang berjalan-jalan di taman. Biasanya ada Adam, ada Hawa di sana, ya. Tetapi kemudian mereka bersembunyi di balik semak-semak. Ketika ditanya oleh Allah, "Mengapa kamu bersembunyi?" "Karena kami malu, karena kami telanjang." Ya, manusia menjadi malu kepada Allah, bersembunyi dari Allah. Bahkan, ya, semakin lama manusia semakin membenci Allah. Hatinya tidak damai dengan Allah. Manusia tidak ingin dekat-dekat dengan Allah. Nah, karena manusia tidak ingin dekat-dekat dengan Allah, maka anak Allah itu sendiri menjadi manusia. Supaya manusia yang hatinya membenci Allah itu, lalu hatinya bisa berdamai dengan Allah. Bagaimana manusia bisa berdamai dengan Allah? Kita melihat dalam kerangka Yesus yang disalibkan. Ya. Supaya manusia bisa berdamai dengan Allah, Yesus yang disalib, dibangkitkan, dan dimuliakan adalah wakil manusia. Yesus itu menjadi manusia. Dia menjadi salah seorang dari kita. Tetapi berbeda dengan kita, ya, yang hidup mengikuti keinginan dosa karena kita berada di bawah kekuasaan dosa. Yesus sebagai manusia, dia tidak mengikuti keinginan dosa. Dia hidup sesuai dengan seluruh kehendak Allah. Nah, Yesus ini yang disalibkan, lalu dibangkitkan dan dimuliakan, ya, naik ke surga, ya. Itu adalah wakil manusia di hadapan Bapa, supaya kita manusia bisa kembali duduk di sebelah kanan Bapa dan turut memerintah bersama Bapa. Nah, ini kan rencana dari Allah sejak dari mulanya. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah itu menciptakan manusia supaya merasakan kasih dalam kehidupan persekutuan kasih, ya, dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya. Lalu bersama-sama memerintah. Karena itu kan tadi dalam Injil Yohanes tadi, pasal 1 saya lihat kembali. Ayat yang ke-12 kita bisa lihat di sana, saya bacakan ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa. Ya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ini ya, dengan peristiwa Yesus disalibkan, dibangkitkan, dimuliakan, maka kita manusia ini bisa kembali duduk bersama dengan Allah, menjadi anak-anak Allah. Ya. Ketika Yesus disalibkan, maka dia menarik semua manusia, ya, untuk datang kepadanya, dan Roh Kudus berkarya di dalam hati kita, menggerakkan hati kita supaya kita percaya kepadanya. Kenapa? Tetap di sana dikatakan kalau mereka percaya, tetapi orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Ya. Yang percaya menjadi anak-anak Allah. Tetapi kita tidak bisa percaya kecuali Roh Kudus sendiri yang menggerakkan hati kita untuk datang mendekat kepada Yesus. Karena itu Yesus mengutus Roh Kudus ke dalam hati kita supaya hati kita digerakkan, supaya kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa, tetapi hidup dalam tuntunan penyertaan Roh Kudus.
Apa artinya Yesus menjadi wakil kita? Ya. Artinya, karena Yesus sudah menjadi manusia, dia sudah disalibkan, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan, naik ke dalam kerajaan surga. Artinya, ya, karena Yesus dikasihi Bapa, di dalam Yesus kita semua dikasihi dan diterima oleh Bapa. Ya. Di dalam Yesus kita semua dikasihi dan diterima oleh Bapa. Lalu bagaimana dengan dosa kita? Ya, kita kan manusia berdosa. Nah, karya salib itu bukan cuma mendamaikan kita, tapi juga berbicara tentang penebusan dosa kita. Yesus disalib itu menebus dosa kita. Baik dosa masa lalu kita, dosa saat ini, ya, maupun dosa kita di masa yang akan datang. Tidak ada lagi hutang yang harus dibayarkan. Seluruh dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, melalui karya salib. Jadi salib itu pusat dari keyakinan iman orang Kristen. Ya, itu tidak bisa dihilangkan. Itu intinya. Ya, jadi semua gereja ada tanda salibnya. Itu bukan sekedar hiasan saja, itu mau menceritakan sesuatu pesan bahwa Yesus itu benar sungguh disalib, bahwa Yesus itu adalah manusia yang sungguh disalib, tetapi manusia yang sungguh disalib itu adalah anak Allah itu sendiri. Jadi karena dia adalah anak Allah, dia bisa mendamaikan kita dengan Allah. Karena dia adalah anak Allah, dia bisa menebus dosa kita, seluruh dosa kita, baik dosa di masa lalu, saat ini maupun di masa yang akan datang. Tidak ada lagi hutang yang harus kita bayarkan. Nah, kalau Yesus sudah menebus kita, kalau Yesus sudah mendamaikan kita dengan Bapa, ya. Bagaimana sekarang sikap kita? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di dalam Yesus, Bapa telah mengampuni dosa kita. Dan saat ini dia sedang menantikan orang-orang berdosa untuk datang kepadanya. Ya. Jadi Yesus berkali-kali menyampaikan beberapa perumpamaan yang berbeda-beda tentang Bapa yang menantikan manusia untuk datang kepadanya. Misalkan perumpamaan tentang perjamuan. Di sana dikatakan bahwa ada tuan yang mengadakan perjamuan. Sudah mau pesta, semua orang mau diajak senang-senang ke dalam perjamuan makan, begitu ya. Lalu undangan disebarkan, ayo datang, tetapi semua yang diundang tidak mau datang. Lalu kata Tuhan itu apa? Hei, hamba-hambaku, kamu cari ke seluruh kota ini, di pojok-pojok dimanapun ketemu manusia, ajak mereka ke sini, supaya mereka mau datang di perjamuan yang sudah disiapkan. Perjamuan yang sangat besar ini, sangat sayang kalau perjamuan ini sudah disiapkan tetapi tidak ada yang mau datang. Lalu diundang atau dicarilah orang-orang yang dianggap tidak layak masuk ke dalam perjamuan. Ya. Orang-orang yang pengemis mungkin, ya, orang-orang yang cacat mungkin, siapapun yang dianggap tidak pantaslah masuk ke dalam perjamuan orang kaya, begitu, diundang, pokoknya datang, supaya perjamuannya itu diisi oleh manusia. Itu gambaran apa? Gambaran bahwa Tuhan sangat menantikan kita datang. Ya. Tetapi saya tidak pantas masuk ke dalam perjamuan itu. Nah, itu cerita itu mau cerita tentang hal itu. Ya. Bahwa Bapa akan mengundang siapapun, bahkan manusia yang merasa tidak pantas untuk datang ke dalam perjamuan itu. Kisah lain tentang perumpamaan Yesus yang biasa disebut dengan perumpamaan anak yang hilang, ya, dalam Injil Lukas pasal 15. Di sana kan ada seorang anak bungsu,
ya, yang ayahnya masih ada tapi minta warisan, lalu sudah dibagi setengah kekayaan ayahnya. Jadi ayahnya misalkan punya 1.000, ya 500 buat anak yang bungsu itu. Lalu dengan 500 itu dia berfoya-foya di negeri yang jauh, lalu hartanya habis, dia harus menjadi pemelihara babi, lalu dia pengen makan makanan babi pun dimarahin oleh yang punya babi. Kamu jangan makan, itu makanan babi. Padahal dia sudah sangat lapar ya. Makanan babi pun dia tidak bisa. Lalu dia ingat, kok saya makan aja susah ya, makanan babi saja saya tidak dikasih. Tapi bapak saya pasti di rumahnya banyak makanan. Saya mau pulang saja. Saya tidak ingin jadi anaknya lagi, saya ingin jadi kerja sama dia lah, nggak apa-apa. Tapi kan di sana banyak makanan. Nah, ketika anaknya pulang, bapaknya dari jauh sudah menantikan dia. Ya, jadi anaknya kelihatan dari ujung jalan yang sangat masih jauh, belum dikenali begitu ya, bapaknya sudah lari menyambut dia. Itu gambaran dari bapak yang sudah memaafkan kesalahan anak itu, ya, dan menantikan anak itu untuk datang. Datang saja, nanti akan disambut. Jangankan makanan ya, apa juga yang terbaik akan diberikan. Kalau kita lihat cerita itu dikatakan karena senangnya, lalu bapaknya itu memotong seekor lembu tambun supaya mari kita pesta. Sekarang anakku sudah datang. Itu gambaran Bapa yang menanti kita. Jadi di dalam Yesus, Bapa sudah mengampuni dosa kita, dosa apapun. Dan sekarang dia menantikan kita untuk datang mencari dia. Ya. Kenapa kita harus datang kepada Bapa? Ya karena kita hanya bisa merasakan sukacita kasih Bapa itu hanya kalau kita percaya bahwa Dia mengasihi kita. Ya. Kenapa kita harus datang? Karena kita hanya bisa merasakan sukacita kasih Bapa kalau kita percaya bahwa Dia mengasihi kita. Kalau kita tidak percaya bahwa Bapa, bahwa Tuhan, bahwa Allah mengasihi kita, kita tidak bisa merasakan sukacita kasih Bapa. Hanya kalau kita dapat merasakan pengampunannya, ya kita hanya dapat merasakan pengampunannya kalau kita percaya pada pengampunannya. Ya, kalau kita katakan saya berdosa dan dosa saya tidak mungkin diampuni, maka kita tidak bisa merasakan pengampunan. Ya. Tapi kalau kita percaya bahwa pengampunannya sungguh-sungguh terjadi dalam hidup kita, maka kita dapat merasakan pengampunan dari Bapa itu dalam hidup kita. Ya. Kalau kita ingin merasakan kelegaan karena kita tahu kita diampuni, kalau kita ingin merasakan sukacita seperti apa itu dikasih oleh Bapa, ya kita harus percaya bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Dia sudah mengampuni dosa-dosa kita. Lalu ketika kita sudah percaya, saya percaya Tuhan bahwa dosa saya diampuni. Saya percaya Tuhan bahwa Engkau mengasihiku. Ya. Lalu apa yang terjadi setelah kita percaya? Ya. Setelah kita percaya, ketika kita mendengarkan didikan Roh Kudus dan percaya, ya kita pun percaya oleh karena karya Roh Kudus. Ya. Ketika kita mendengarkan didikan Roh Kudus dan percaya, memikul salib kita dan mengikut Yesus, maka kita tidak akan berjalan sendirian. Ya. Roh Kudus akan menuntun kita dan mengubah hidup kita, sehingga kita akan menjadi manusia yang akan menikmati hidup dalam kerajaan sorga. Di dalam kerajaan sorga itu tidak ada kebencian, permusuhan, dan iri hati. Ya. Kalau ada iri hati namanya bukan kerajaan surga. Ya. Kalau ada permusuhan, kesombongan, iri hati, itu pasti bukan kerajaan surga. Ya. Nah, Roh Kudus akan menuntun kita dan mengubah hidup kita, sehingga kita menjadi manusia yang akan menikmati hidup dalam kerajaan surga itu. Dengan apa? Dengan menaruh kasih di dalam hati kita. Ya. Dengan menaruh kasih Allah di dalam hati kita, kita bisa menikmati kerajaan surga itu.
Oke, itu bahan kita. Mungkin share saja, mungkin ada yang mau share, bertanya, atau apa dari bahan kita ini, atau ada yang tidak dipahami. Silahkan. Silahkan. Ada 8 orang nih. Ada 7 orang selain saya. Ayo, barangkali ada yang mau ngasih tanggapan. Silakan. Di unmute dulu yuk mic-nya. Silakan. Ellen ada? Apa saja boleh ya? Apakah pemahaman Kristen tentang Allah yang Tritunggal ini menurut kalian susah dipahami atau mudah dipahami selama ini? Susah, Pak. Gimana? Susah. Susahnya bagaimana tuh? Kayak ya belum paham betul, ya kayak belum paham aja gitu, Pak. Susah. Kayak susah masuk di sini tuh, Pak. Oh iya. Iya, ini ya, kita ini manusia. Kita berpikir saat ini ya, karena pikiran kita dikuasai dosa ya. Jadi kita berpikir bahwa kita manusia itu hidup orang lain siapapun orang lain dalam hidup kita pandang tidak berkaitan dengan kita, ya. Orang tua, bapak, ibu, kakak, adik, apalagi teman, gitu ya. Dia adalah dia, saya adalah saya. Saya tidak punya kaitan dengan dia. Kalaupun saya putus hubungan dengan dia, itu tidak apa-apa. Ya, misalkan begitu ya. Saya punya teman, lalu misalkan dia mengatakan sesuatu perkataan yang buruk. Kita akan berkata, ya saya tidak apa-apa putus hubungan dengan dia. Seolah putus hubungan dengan orang lain itu sesuatu yang biasa, benar, atau masuk akal, ya. Karena saya beda dengan dia. Menurut kita saya tidak berhubungan dengan dia itu adalah sesuatu yang masuk akal. Padahal Allah itu sejak dari awal mereka itu tidak terpisahkan. Ya. Jadi Allah itu tidak pernah terpisahkan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu tidak pernah dipisahkan. Jadi segala sesuatu itu berkaitan, setiap pribadi itu sebenarnya berkaitan. Ya. Jadi setiap pribadi itu sebenarnya berkaitan. Kita dengan semua orang itu sebenarnya berkaitan. Siapapun orang yang ada di muka bumi itu sebenarnya berkaitan dengan kita. Tapi karena kita berpikir secara di dalam dosa ya, kita berpikir tentang egoisme, tentang kesombongan, bahwa jadi orang lain kita anggap sebagai saingan, sebagai musuh, sebagai apa, kita terbiasa menganggap bahwa ya tidak berhubungan dengan orang lain itu adalah sesuatu yang benar, ya, atau biasa. Padahal Allah tidak menciptakan kita untuk terpisah dengan orang lain. Allah menciptakan kita untuk berhubungan dalam hubungan kasih dengan orang lain. Ketika Yesus memberikan perintah, di sana dikatakan ada 2 perintah. Satu sebenarnya ya. 2 perintah yang utama, hukum yang terutama itu apa? Kasihlah Tuhan Allahmu
dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Manusia itu alaminya harusnya mengasihi orang itu sesuatu yang biasa. Karena Allah menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita pun hidup dalam kasih. Allah menciptakan kita dalam kasih juga. Jadi kita diciptakan dalam kasih. Kita ini bukan kecelakaan. Kita ini bukan salah siapapun kita, begitu ya. Bagaimanapun orang tua kita bertemu, ya, itu bukan suatu kecelakaan. Kehadiran diri kita ini bukan sesuatu kecelakaan. Kita hadir dalam kasih Tuhan. Ya. Tuhan menciptakan kita di dalam kasih, dalam hubungan kasih. Ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menciptakan setiap kita dalam kasih. Jadi yang benar sebenarnya adalah pribadi itu tidak pernah terpisahkan dari pribadi-pribadi yang lain. Allah itu adalah contoh pribadi yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Jadi cita-cita orang Kristen adalah kesatuan roh, ya, bahwa semua manusia hidup dalam kesatuan roh, hidup dalam kasih. Nah, kalau kita mulai bisa merasakan kita dengan satu orang dulu lah, misalnya tidak usah dengan seluruh orang ya, siapapun orang yang bisa satu roh dengan kita, pemikiran dengan kita, itu kita mulai merasakan, oh begini tuh rasanya hidup dalam persekutuan kasih. Begitu loh. Jadi manusia itu aslinya ya tidak bisa dipisahkan dengan orang lain. Tetapi yang memisahkan kita adalah misalkan iri hati kita, kesombongan kita, ya, tinggi hati kita tidak ingin direndahkan oleh orang lain, misalkan begitu. Itu memisahkan kita dengan orang lain. Nah, Allah itu begitu. Allah itu 3 pribadi, tetapi mereka sedemikian ada dalam persekutuan sehingga mereka tidak bisa dipisahkan lagi. Jadi satu. Bisa dipahami belum? Nah, jadi Allah itu 3 pribadi. Iya bisa dibedakan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bisa dibedakan. Tetapi pada hakikatnya mereka tidak bisa dipisahkan. Kayak kita bilang, ya, oh Helen dengan temannya udah nggak bisa dipisahkan tuh, misalkan begitu ya. Karena mereka dianggap sudah menjadi seperti satu. Itu sudah gitu ya, itu contoh. Walaupun hubungan kita dengan siapa yang kita anggap tidak bisa dipisahkan, ya masih bisa dipisahkan karena kita masih hidup di dalam dosa. Ya, dosa masih bisa membuat kita iri hati atau mengabaikan teman kita yang sudah sangat dekat ya. Tetapi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sudah tidak ada yang bisa memisahkan lagi. Mereka sudah jadi satu. Jadi itu bukan persoalan matematika ya. Kadang-kadang orang membawanya ke persoalan logika dan matematika. Itu tidak akan masuk. Karena ini bukan bicara logika, tapi bicara tentang relasi. Bahwa pribadi itu yang sejatinya selalu berelasi dengan orang lain, selalu berhubungan dengan orang lain. Ya, hakikatnya manusia, nah ini kita bicara hakikat ya. Hakikatnya manusia itu berhubungan dengan orang lain. Kita ini karena ego kita, karena dosa kita terpisah dari orang lain, iri hati, membenci, bermusuhan. Tapi ketika Allah menciptakan kita, hakikatnya kita itu sebenarnya adalah satu ya. Kita ini hakikatnya setiap manusia ini adalah satu. Nah ini kan bukan bicara matematika ya. Ya saya dengan teman saya beda dong. Ya memang beda. Bapak dengan putra juga beda. Tetapi mereka hakikatnya adalah satu gitu ya. Hakikat itu bicara tentang sesuatu yang sangat mendasar. Ya. Ketika kita memiliki seseorang yang sangat dekat sekali dengan kita sebenarnya sudah mulai berpikir, oh iya, saya dengan dia hakikatnya sudah tidak terpisahkan lagi. Nah itu bicara tentang relasi. Ya. Jadi jangan dipikir secara matematika ya. Itu Yesus juga tidak bermaksud mengajak kita berpikir tentang matematika. Ya. Semoga ini bisa sedikit menjelaskan ya Helen ya. Iya, Pak. Iya. Dan kadang-kala di bawah ya, aduh 1 tambah 1 tambah 1 kok bisa 1. Itu kan matematika ya. Itu matematika tidak relasional ya. Tidak ada kaitannya. Allah itu tidak ada
bukan hitung-hitungan. Jadi ya saya dengan teman saya dengan teman saya yang lain 1 tambah 1. Bukan dong, saya bukan satu. Saya ini manusia ya yang bisa berelasi dengan orang lain. Saya bisa terpisah dengan orang lain, tapi saya juga bisa bersatu dengan orang lain. Itu dulu ya, karena nanti kalau bicara bersatu, nanti saya bicara tentang perkawinan sih. 2 manusia yang menjadi satu kan gitu. Itu kalian kan belum itu ya, belum bina pranikah. Jadi nanti saja. Itu contoh ya, manusia 2 bisa jadi satu ya. Ketika ada dalam hubungan kasih. Ya kita tahu pernikahan tidak selalu sempurna begitu ya, tetapi hakikatnya rencananya Tuhan, pernikahan itu adalah sesuatu yang sempurna. 2 orang itu seharusnya menjadi satu. Tidak ada lagi kebencian, permusuhan, merasa tinggi hati satu merendahkan yang lain, tidak ada begitu. Rencana Tuhan dengan pernikahan adalah 2 manusia itu menjadi satu ya. Nah, itu ya contohnya. 2 manusia jadi satu kan. Ya bagaimana bisa? Ya tidak bisa kalau kita pikir dengan akal. Ya tapi kalau kita pikir secara relasi bisa. 2 orang ketika ada dalam relasi yang baik, mereka akan merasa seperti satu. Oke ya. Mungkin ada lagi yang masih menjadi kesulitan. Sevian, gimana Sevian? Ya, Pak. Ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Apa yang nggak tahu? Yang lain dulu dah. Oh, yang lain dulu. Ini ada Michelle nih. Michelle, online ya? Iya. Online. Ada yang ditanyakan? Belum ada. Belum ada. Iya, kadang-kala orang Kristen kesulitan menjelaskan ya, bicara tentang Tritunggal, karena kita dibawa oleh cara berpikir agama lain yang matematis. Ya. Cara berpikir agama lain itu matematikal namanya ya, berpikir secara matematika begitu ya, satu. Padahal bukan satu itu ya. Yang dimaksud adalah satu itu adalah, kalau mungkin bahasa Indonesianya persatuan. Ya, satunya itu adalah satu persatuan. Persatuan kan bukan satu ya. Kalau satu namanya bukan persatuan. Satu persatuan itu beberapa menjadi satu, itu namanya persatuan. Ya, jadi Allah itu 3, tapi ada dalam sebuah persatuan, persekutuan yang sedemikian erat. Angela? Iya, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Atau sharingkan? Atau masih bingung? Ada? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Belum ada. Kayaknya semua nggak ada nih. Nani? Iya. Gimana, ada yang ditanyakan? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Alfa? Ada juga ya? Aku nambahin ya, Pak. Oh iya, silakan. Kalau aku sih biasanya memahami itu bahwa kalau Tritunggal itu dari Bapa melalui Anak dalam kuasa Roh Kudus bagi dunia, dan kembali kepada Bapa melalui Anak dalam kuasa Roh Kudus. Itu kan gramatikal trinitas ya. Memang agak sulit untuk dimengerti gitu, tapi itu adalah kesatuan atau keesaan Allah itu. Aku sih itu gitu. Dalam kaitan dengan karya ya. Nah, jadi ketika Allah berkarya itu ya, di Matius, oke nanti aja ya. Jadi Allah itu berkarya, Bapa itu berkarya, tidak pernah berkarya langsung ya dalam dunia ini. Dia berkarya di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus
Ya, jadi karya Allah itu tidak pernah sendirian gitu ya. Misalkan, Yesus ini urusanmu, tolong kamu melakukan apa gitu. Bukan begitu. Karya Allah selalu dalam sebuah persekutuan, ya, dalam sebuah, ya tadi balik lagi semuanya adalah ke dalam persekutuan. Dari Bapa melalui Anak dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, kita juga merespon tadi ya, yang dalam situasi baliknya, kita merespon itu selalu dari karya Roh Kudus. Kita tidak bisa merespon Bapa langsung. Roh Kudus harus menggerakkan kita supaya kita percaya pada Yesus. Ya. Roh Kudus menggerakkan kita supaya kita percaya pada Yesus, supaya kemudian kita mengenal Allah. Ya. Tidak seorang pun mengenal Bapa kecuali Anak, dan tidak seorang pun mengenal Anak kecuali Bapa. Dan orang yang kepadanya Anak memberitahukannya. Maaf, saya agak lupa, saya cari dulu. Matius 11, kalau tidak salah. Matius 11 ayat 27. Mungkin ada yang mau bacakan. Matius 11 ayat 27. Ayat 27. Ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak, dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Ya, jadi kalau kita ingin kenal Bapa, kita nggak bisa langsung kenal Bapa. Harus melalui Anak. Dan orang yang bisa mengenal melalui Anak itu melalui karya dari Roh Kudus. Jadi kita mengenal Bapa melalui Anak di dalam karya Roh Kudus dalam hati kita. Ya. Jadi kita tidak bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan kecuali karya dari Roh Kudus yang ada bekerja di dalam hati kita. Nah, itu tadi yang Alfa maksudkan ya dengan tadi urutan demikian. Ya, jadi karena itu ketika doa juga begitu ya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Misalkan begitu ya. Kita berdoa kepada Bapa. Jadi Yesus mengajar kita berdoa bagaimana. Kalau kamu berdoa katakan demikian. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu gitu ya. Jadi kita berdoa kepada Bapa, kita berdoanya di dalam nama Yesus. Tetapi kita hanya bisa berdoa kecuali Roh Kudus ada menggerakkan hati kita. Ya, kita tidak bisa berdoa kecuali Roh Kudus menggerakkan hati kita untuk berdoa. Nah, kita berdoa oleh karya Roh Kudus ya di dalam nama Putra, ya dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Bapa. Gitu ya, itu contoh yang lain. Oke. Tidak ada yang bertanya? Kalau kapan-kapan ada pertanyaan boleh ya, bisa di-share. Saya selalu ada. Boleh lewat BA, boleh lewat apa. Kalau tidak ada, mari kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapak, kami mengucap syukur padamu untuk segala karya, kebaikan, dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur juga untuk firman yang boleh sama-sama kami dengarkan dalam kehidupan kami pada kesempatan malam hari ini. Kiranya firman ini tidak berlalu begitu saja. Kiranya kami boleh semakin mengenal Engkau dalam hidup kami. Kiranya kami boleh semakin mempercayai-Mu dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus sendiri yang boleh terus berkarya di dalam hati kami. Sehingga kami boleh semakin mengenal Engkau di dalam hidup kami. Dan kami boleh oleh karya Roh Kudus menjadi anak-anak Allah dalam dunia ini. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami selanjutnya ke dalam tuntunan Tuhan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa dan permohonan kami. Amin. Terima kasih, saya kembalikan kepada pembawa liturgi. Nah, kita mau masuk ke dalam doa syafaat. Doa untuk kaum muda, saya minta Saudari Sevian. Mari kita berdoa.
Bapak, kami ucap syukur dan terima kasih atas berkat Tuhan ini. Terima kasih Yesus buat penyertaan-Mu, sehingga kami boleh berkumpul untuk melaksanakan ibadah online Pemuda Remaja ini ya Bapak. Sebentar kami berdoa untuk Komisi Pemuda Remaja kami ya Bapak. Berkati setiap komisi yang bekerja, seperti ketua, sekretaris maupun bendahara. Berkati setiap mereka, supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab Bapak. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang sedang berpendidikan maupun yang sedang melakukan pekerjaan. Kiranya Engkau sertai mereka Bapak, berkati selalu mereka, berkati setiap keputusan apapun yang mereka lakukan, kiranya Engkau selalu berkati mereka Bapak. Kuserahkan hanya ke dalam tangan-Mu, kami berdoa. Amin. Doa yang kedua untuk pelayanan gereja, saya minta Kak Alfa. Mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu dan pada malam hari ini kami juga hendak berdoa bagi pelayanan gereja, terutama pelayanan gereja kita Gelis. Kiranya Tuhan, Engkau yang berkati pelayanan gereja, Engkau berkati Pendeta Rudi, istri, dan juga Engkau berkati majelis, jemaat kita Gelis, begitu juga komisi-komisi. Kiranya apa yang dilakukan, segala tugas dan mereka dapat terjadi dalam nama Tuhan dan dalam hikmat Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi pelayanan gereja memasuki masa new normal ini, bahwa gereja kita Gelis akan melaksanakan ibadah kembali pada yang direncanakan pada awal Juli nanti. Kiranya Tuhan Engkau yang membimbing bagaimana keputusan yang nanti akan dirapatkan pada esok hari. Kami percaya Tuhan segala yang diusahakan, segala program yang juga dilaksanakan, yang dicanangkan, Tuhan mengetahui kebaikan Tuhan yang juga melihat bagaimana hal itu dapat terjadi dengan tepat sesuai dengan rencana. Terima kasih Bapak di dalam surga, inilah doa kami. Amin. Selanjutnya doa untuk yang sakit dan bergumul, saya minta Ko Marvel. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini ya Bapak. Tuhan, sebentar kami ingin berdoa untuk teman kami yang sedang dalam keadaan sakit ya Bapak. Kiranya Engkau selalu jamah mereka melalui obat-obatan, melalui dokter, ataupun perawat, ataupun orang tua yang merawat mereka di rumah ya Bapak. Kiranya Engkau jamah mereka, angkat penyakit mereka, sembuhkan mereka, pulihkan kembali, dan bisa kembali mengikuti ibadah KPR, dan juga melakukan aktivitas seperti biasa ya Bapak. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan ya Bapak. Apapun itu, kiranya Engkau selalu hadir bersama mereka, membantu mereka di dalam apapun kesulitan mereka ya Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa untuk bangsa dan negara dan diakhiri dengan doa Bapak kami, saya minta Ci Helen. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena Engkau telah memberkati kami semua di sini Tuhan, untuk dapat melaksanakan ibadah malam hari ini. Kami akan berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk bangsa kami Indonesia. Kiranya Engkau berkati bangsa kami ini Tuhan. Yang kita tahu bangsa kami ini sedang mengalami pandemi ya Tuhan. Kiranya Engkau pulihkan bangsa kami, bukan saja di Indonesia tapi di seluruh dunia ya Tuhan. Kiranya Engkau hilangkan pandemi ini Tuhan, agar kami bisa beraktivitas seperti biasa. Dan kiranya Engkau juga berkati bangsa kami Tuhan dari segala kekerasan, konflik, dan juga bencana ya Tuhan. Semuanya kami serahkan kepada-Mu ya Tuhan, di dalam doa yang kurang sempurna ini, dan yang akan diakhiri dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami seperti demikian.
Kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan kami dalam cobaan, lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Pujian penutup, jangan lelah. Dan menopang bekerja bersamamu selalu mencukupkan ratakan tanah bergelombang, tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, jangan menopang, tiada lelah bekerja bersama-Mu yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun.
Untuk penutup dan berkat, saya serahkan ke Pak Pendeta. Ya, mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kiranya sejahtera Allah yang mengatasi segenap pengertian akan melindungi hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus serta saudara sekalian. Amin. 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 Kebaktian selesai. Terima kasih buat Pak Pendeta yang udah bergabung di kebaktian Sama-sama. Pemuda Remaja Online. Makasih juga buat firmannya. Ya, terima kasih semua sudah mau join. Iya. Ada pengumuman lain, teman-teman? Bentar, foto dulu boleh? Oh iya, foto dulu. Oh iya, foto. Berapa kali cekrek nih? Bebas, Pak. Gimana Bapak aja deh. Oke, siap. 3, 2, 1. Oke. Garing. Udah ya. Gila aja. Bisa Forvel. Hapus lagi, awas. Kagak di save lagi. Oke. Ada pengumuman? Mana dari pengurus? Pengumuman nggak ada kayaknya. Untuk kebaktian. Bang di mana gitu dong diumumkan dong. Untuk minggu depan? Ya, minggu depan. Mana minggu depan? Oh iya, minggu depan. Minggu depan. Gimana? PFV sama siapa? Tugasnya sama siapa? Masih mau online atau udah offline? Iya. Masih online aja terakhir. Di full 1 bulan online. Siapa PF-nya? Sama siapa?